Kami biasa panggil Suster Amanda itu Beata. Tapi kalau Anda tidak berdoa, apa yang Anda lakukan itu sia-sia. Berdoa di dalam kebenaran. Sabe niukit. Ama pastor sin okoke. Ito fe sabe niukit. Sabe niu Suster Amanda FM. O Suster Julian okoke. Es auto nama ulama. Binle tabui orasi. Wiskin mah tua kini. Atau bana rakat senat. Nok amfini atukus anonot. Sifetani timo apal bana. Nok wisfini mah amfini. Tutpai pakanuri aplasi. Bangkit tem dire balagi. Niubahi sufa makau. Suster Maria Amanda Nautu FM. Es usnemen bitsen der amitu in sorte in orasi usnemen atuku usnemen sere manikin wetene win lasi usneno es inanove nik nik manikin ansa manikin es onan niu baha sufa makau to matapa nile pa ucupan agamba wales oras i hay moengkit tair kau petwe nesemban batoes ni usi amoet apakai dik virus sos ma sit amil bile neri konopten tu sebena ma di naik esai siap ya rasionali tun dia lagi palati Balati. Tahun yang telah dijalani Suster Maria Amanda Nautu RVM bersama dengan jubilaris kita mengagungkan Tuhan dan mengucapkan syukur.
Ibu bapa, saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, kini kita memasuki liturgi sabda. Marilah kita mendengarkan bacaan-bacaan suci berikut dengan penuh iman. Bacaan dari surat Paulus kepada jemaat di Roma, bab 3 ayat 21 sampai dengan ayat 30. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya,
Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Ya, benar. Ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Artinya, kalau ada satu Allah yang akan membenarkan baik satu Allah dan orang-orang bersunat karena iman, maupun orang-orang tak bersunat juga karena iman. Demikianlah sabda Tuhan. Pujilah Tuhan, hai hamba-hamba Tuhan. Pujilah nama Tuhan, kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang dan selama-lamanya. Pujilah, puji Allah, Tuhan Tuhan yang Maha Rahim. Pujilah, puji Allah, Tuhan Tuhan yang Maha Rahim. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit. Siapakah seperti Tuhan Allah kita yang diam di tempat tinggi, yang merendahkan diri untuk melihat ke langit dan ke bumi. Pujilah, puji Allah, Tuhan Tuhan yang Maha Rahim. Pujilah, puji
Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu, mengangkat orang yang miskin dari lumpur, untuk mendudukkan dia bersama para bangsawan, bersama dengan para bangsawan bangsanya. Pujilah, puji Allah, Tuhan yang Maha Tinggi. Pujilah, puji Allah, Tuhan yang Maha Tinggi. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Engkaulah anakku yang ku kasihi, kepadamulah aku berkenan. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga, "Engkaulah anakku yang dikasihi, kepadamulah aku berkenan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Jadilah orang yang berkenan kepada Allah. Dibelaris yang berbahagia bersama keluarga, para romo, pater, diakon, ibu bapak, saudara-saudari, anak-anak yang saya kasihi dalam Kristus Yesus. Saudara Amanda ini, waktu saya bertugas di Naisleo, dia sudah menghilang dari Naisleo. Karena tahun 98 dia sudah mengucapkan kaul, berarti dia sudah keluar dari paroki Naisleo. Sesekali datang berlibur dan ketemu juga keluarga ini. Saya kenal, ada Bapak Titus, Meko, iparnya dulu giat di paroki, tapi sekarang mungkin tidak giat lagi karena sudah ada tugas yang lebih besar.
Tapi yang paling utama Bapak Ibu, Mama Filomena, seorang mama yang saleh, pendoa, dan banyak membantu orang-orang yang membutuhkan bantuannya. Itulah Mama Filomena. Dan dari keluarga ini yang begitu terbuka untuk membantu, pendoa dan lain sebagainya, saya tidak heran bahwa dari keluarga ini muncul benih panggilan hidup membiara. Suster Amanda Nautu RVM dipanggil Tuhan untuk bekerja di kebun anggur. Ini suatu berkat. Berkat bukan hanya untuk keluarga. Panggilan hidup membiara itu adalah berkat untuk seluruh gereja. Maka pada hari sukacita ini bukan saja keluarga yang berbahagia, tetapi seluruh gereja bersukacita atas rahmat panggilan Tuhan dalam diri Suster Maria Amanda Nautu RVM. Pada hari bahagia ini, Bapak Ibu, Saudara-saudari, Ibu Laris mengajak kita sekalian untuk bersyukur kepada Tuhan dalam perjalanan panggilan hidup membiaranya yang sudah dihayatinya selama 25 tahun. Motonya, inilah anakku yang kukasihi, kepadamu aku berkenan. Tidak tahu moto ini dengan nama ini sedikit mirip-mirip. Karena Amanda itu artinya orang yang dikasihi. Jadi memang kitab suci dan Amanda ini sangat bersatu. Ya. Ibu Laris lewat perayaan ini, inilah putraku yang kukasihi. Sebenarnya suatu peristiwa di mana Tuhan mewahyukan kebaikannya bagi kita sekalian. Allah yang tersembunyi, yang tidak kelihatan, menunjukkan dirinya, mewahyukan dirinya kepada manusia. Inilah putraku yang kukasihi, kepadamu aku berkenan. Jadi Allah menunjukkan diri, Allah mewahyukan dirinya, Allah mewahyukan cintanya, Allah mewahyukan kasihnya kepada kita sekalian. Oleh karena itu Tuhan Yesus dalam Injil Yohanes bab 3 ayat 16 dia mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia menyerahkan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal. Jadi kasih ditunjukkan kepada kita, dan siapa yang percaya kepadanya memiliki hidup. Percaya, hidup. Nah, kalau kita hubungkan dengan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus yang panjang, yang sedikit, begini kita perlu mendalami apa yang dimaksudkan Paulus dalam bacaan pertama tadi. Intinya, Bapak Ibu Saudara-saudari, intinya Paulus mau mengatakan kepada kita, Allah yang mewahyukan diri kepada kita, dari pihak kita harus ada sikap iman, percaya. Lalu percaya itu bukan hanya percaya, tapi percaya itu harus nyata dalam perbuatan-perbuatan. Dan Tuhan Yesus menyatakan kepada kita kasih Allah itu dalam banyak sekali perbuatan baik yang Tuhan Yesus lakukan pada saat ia hidup di antara kita di Palestina. Bapak Ibu Saudara-saudari, Rasul Paulus yang tadi menekankan iman,
Sebenarnya dia mau mengajar kepada kita bahwa orang yang beriman, yaitu orang yang setia kepada Allah, bukan karena takut disiksa oleh Tuhan, bukan karena takut api neraka. Orang yang setia kepada Tuhan hanya karena dia tidak mau menyakiti hati Allah. Aturan-aturan boleh ada, tetapi kita taat pada aturan-aturan yang ada. Karena apa? Karena kita mencintai Allah. Kita tidak mau menyakiti hati Allah. Karena itu orang yang tidak mau berdosa adalah orang yang tidak mau menyakiti hati Allah. Dan siapa yang berdosa, dia harus sadar bahwa dia telah menyakiti hati Allah yang begitu mengasihi kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, sebagai orang beriman, kita diundang untuk selalu berbuat baik, selalu berbuat baik dimanapun kita berbuat baik. Dan inti dari perbuatan baik yang kita lakukan tidak ada lain, hanya satu, bahwa kita tidak mau menyakiti hati Allah. Karena Allah begitu baik terhadap kita. Allah lebih dahulu mengasihi kita sekalian. Bapak, Ibu, saudara-saudari, Suster Amanda yang berbahagia, selama 25 tahun Suster menjalani hidup, membiara dan menghayati panggilanmu sebagai seorang biarawati. Suster telah berusaha untuk menghayati panggilanmu dalam hidup membiara, dalam mentaati ketiga kaul yang Anda hayati selama ini. Kami umat bangga dengan Suster atas kesetiaanmu menghayati ketiga kaul: taat, miskin, dan hidup suci. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam menghayati hidup ini, Suster Amanda yang telah memilih tema "Kepadamu Aku Berkenan". Suster Amanda telah berusaha di mana dia berkarya, dia mau membagikan kasih Tuhan itu kepada orang lain. Kalau Tuhan Yesus diwahyukan Allah untuk kita kenal kasih Allah, dalam diri Suster Amanda, dalam tugas pelayanannya di mana ia berada, maupun di komunitas, maupun di bidang pendidikan, Suster Amanda berusaha lewat tindak tanduknya. Dia mau mengatakan kepada kita bahwa Allah mengasihi kita. Itu inti dari apa yang telah dihayati oleh Suster Amanda. Sebagai seorang biarawati, hidup komunitas di mana dia ada adalah suatu tuntutan Injili dan juga tuntutan seorang biarawati. Bahwa di mana dia berada, dia hidup bersama teman-teman sejagat di dalam komunitas. Seorang biarawati yang tidak hidup dalam komunitas lagi, dia bukan seorang biarawan dan biarawati. Seorang biarawati harus hidup bersama di dalam satu komunitas. Karena Injil juga menuntut setiap kita, dimanapun kita berada, Injil menugaskan kepada kita untuk selalu mau hidup bersama dengan orang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasih dalam Kristus Yesus, inilah apa yang dikandung dalam moto yang Suster pakai untuk kita pada pesta ini, bahwa dia dalam hidupnya dia berusaha membagikan kasih Allah dengan hidup miskin. Tidak ada apa-apa, sudah 25 tahun tidak apa-apa. Kemarin saya mau ke sini dari Atambua, saya lihat seorang suster berdiri di pinggir jalan. Ini Suster Amanda. Ini besok dia mau pesta, dia masih berdiri di pinggir jalan. Tadi saya tanya, Suster mau kemana kemarin di pinggir jalan? Saya tunggu bis, mau naik bis. Itulah kesederhanaan.
Kalau kita yang dunia sudah 25 tahun kerja, sudah ada mobil Ford, sudah ada ini, tinggal ambil, jalan. Seorang suster sudah 25 tahun bekerja, berdiri di pinggir jalan, tunggu bis umum untuk datang merayakan pesta 25 tahun. Itu hidup miskin, tidak punya apa-apa. Dia menghayati kaum ketaatan, pindah dari sana ke sini. Sekarang sudah pindah lagi di komunitas Lalian, Nela. Tidak tahu tugas apa di Nela, tapi di situ sebagai anggota komunitas, dia membantu suster-susternya yang setiap hari pergi mengajar di SMA. Itu partisipasi di dalam hidup gereja. Taat pada atasan, lalu hidup suci sampai saat ini. Suster setia pada janjinya untuk hidup suci. Suster, kami bangga dengan suster. Mari kita tepuk tangan untuk suster. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi, apa makna pesta perak ini untuk kita sekalian? Maknanya yang pertama, jadilah orang yang berkenan pada Tuhan. Di mana saja jadilah Amanda, bawa Amanda kemana saja, jadilah orang yang berkenan, yang dikasih Tuhan. Kasih Tuhan karena apa? Mau mewahyukan bahwa Allah mengasihi kita. Allah mengasihi siapa saja yang saya temui. Allah mengasihi aku. Di situ kita menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Dan menjadi orang berkenan pada Tuhan seperti ini, mau membagi kasih dan korban tidak bisa terpisah. Ketika mau mengasihi harus berkorban. Kalau bilang saya kasih tapi saya tidak mau berkorban, bukan kasih. Kasih harus berkorban. Dan ini dua hal yang penting ketika kita mau menjadi orang yang berkenan pada Tuhan, yang mau menyalurkan kasih Allah supaya orang tahu bahwa Allah mengasihi kita. Kasih itu harus disertai pengorbanan. Tanpa pengorbanan, kasih tidak. Suster menghayati 3 kaum, maka pesan untuk kita sekalian. Jadilah orang yang taat atasan, anak-anak taat pada orang tua. Sekarang ini anak-anak ini tidak taat lagi pada orang tua, suruh stop main HP, dia main terus, tidak pusing dengan orang tua, tidak taat. Di rumah setiap orang Katolik kita harus ingat bahwa ketika dalam hidup berumah tangga ada waktu di mana TV dimatikan, HP dimatikan, supaya suami, istri, dan anak-anak bisa berbicara satu. Ini sudah hilang sekarang. Sudah hilang. Kita duduk bersama tapi kita berbicara dengan orang di jauh-jauh. Tidak berbicara lagi dengan suami, istri, dan anak-anak dalam keluarga. Hal yang penting ini perlu diingat dan ditaati oleh setiap keluarga Katolik. Pada waktunya HP mati, TV mati. Sekarang kita berhadapan muka untuk berbicara dari hati ke hati. Di situ kasih Allah akan hidup di dalam keluarga. Berhenti untuk berdoa. Sekarang keluar tidak berdoa lagi. Ada altar tapi tidak berdoa lagi. Karena begitu mau berdoa, acara televisi ada yang menarik. Sabar dulu, nonton habis baru berdoa.
setelah nonton habis tertidur di depan televisi mau doa ke rumah mereka. Maka doa itu penting, Bapak Ibu. Anda bekerja keras untuk menghidupi keluarga Anda. Anda bekerja keras untuk menyatakan cinta pada istri, suami, dan anak-anak. Itu Anda mau membagi Tuhan kepada orang lain. Tetapi kalau Anda tidak berdoa, apa yang Anda lakukan itu sia-sia. Berdoalah di dalam keluarga. Hidup miskin itu tentu kita semua cari uang. Silahkan cari uang untuk segala kebutuhan keluarga, itu penting. Tapi jangan lupa berbagi kepada orang lain. Jangan lupa memberi. Jangan hanya terima, tidak memberi. Kita akan mati dalam kelimpahan. Karena ketika kita tidak memberi, sama dengan kita tarik napas, tetapi tidak menghembuskan napas. Dan kita akan mati dalam kelimpahan. Hidup suci tidak kawin. Keluarga-keluarga, jaga kerukunan Anda sebagai suami istri. Jaga, pelihara, tekun. Walaupun ada tantangan, tekun. Jaga keutuhan hidup berkawin. Yang sekarang pikir anulasi sudah gampang, jadi gampang saja. Minta maaf, yang anulasi itu coret di muka Tuhan Allah, coret. Anda harus tekun. Karena proses untuk menikah itu berkenalan, semua proses dilewati baru sampai pada pernikahan. Maka tidak ada untuk bilang saya cerai dengan kamu. Tidak. Harus jaga keutuhan hidup berumah tangga. Ketika Bapak Ibu setia sebagai suami istri, Anda mengajar kami imam-imam, biarawan-biarawati untuk setia dalam panggilanmu sebagai seorang biarawan-biarawati. Demikian juga kami setia pada panggilan kami. Anda didorong untuk tetap setia sebagai suami istri. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudari, mari pada hari sukacita ini kita bersyukur kepada Tuhan atas rahmat panggilan dalam diri Suster Amanda. Kita berdoa semoga dari lingkungan ini muncul panggilan imam dan suster. Kita berdoa semoga suster setia dalam panggilan ke depan, dan kita semua setia pada apa yang Tuhan beri kepada kita, setia menjalankan itu dengan tekun. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Bagi Gereja Kudus, semoga Allah Bapa memberkati dan melindungi gereja dan para pemimpinnya, Sri Paus, para uskup, para imam, dan para diakon, agar mereka tetap setia dan tekun melaksanakan tugas pelayanan bagi seluruh umat dan membawa kabar gembira kepada semua manusia. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi Suster Maria Amanda Nautu RVM yang merayakan syukur 25 tahun hidup membiara dan ke-16 teman. Semoga Allah Bapa mencurahkan rahmat dan berkat-Nya kepada Suster Maria Amanda Nautu RVM dan ke-16 teman yang merayakan 25 tahun hidup membiara, agar mereka tetap menampakkan kekudusan gereja dalam hidup dan tugas pelayanannya untuk menghadirkan kerajaan Allah. Marilah kita mohon. Bagi
sanak keluarga, penjasa dan penderma baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dari Suster Maria Amanda Nautu, RVM. Semoga Allah Bapa memberkati orang tua, sanak keluarga, penjasa dan penderma dengan kesejahteraan dan kebahagiaan, serta melindungi mereka dalam perjuangan hidup. Dan bagi yang sudah meninggal, semoga jiwa mereka mendapat tempat yang layak di sisi Tuhan. Marilah kita mohon. Bagi kita yang hadir di seputar altar ini, semoga Allah Bapa menerangi kita, agar kita semakin percaya bahwa kebencian telah dikalahkan oleh cinta kasih, dan selalu bersyukur karena karya penyelamatan. Marilah kita mohon. Mari kita ingat juga semua arwah keluarga yang kita intensikan pada kesempatan ini. Ya Allah, Engkau mengenal baik mereka. Kami yakin Engkau mengasihi mereka, dan Engkau akan mengampuni semua dosa dan kekurangan mereka selama masih hidup di dunia ini, dan memperkenankan mereka menikmati hidup damai abadi di dalam kerajaan-Mu. Marilah kita Aku berlangkah ke altar-Mu.
nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem, pacem, padang yang berumput hijau, Dia membimbing ke air yang tenang, Dia melegakan jiwaku. Selamat siang untuk kita semua. Saya berdiri di sini mewakili kongregasi RPM dan juga sebagai salah satu jubilaris dari kami teman angkatan. Selamat siang para imam, diakon, biarawan-biarawati, khususnya jubilaris Suster Amanda. Kami biasa panggil Suster Amanda itu Beata. Jadi memang dia orang kudus untuk angkatan kami. Kami awal masuk itu kami 23 orang. Lalu yang bertahan sampai 25 tahun ini tinggal 17. Dan yang hadir di sini ada 11 orang. Karena yang 6 lain sudah harus kembali ke tempat misi. 5 ke Filipina, 1 di Afrika. Jadi dari kongregasi dan sebagai pemimpin distrik RVM, kemarin di Nian saya dipanggil sebagai pemimpin jubilaris. Jadi atas nama kongregasi RVM mau mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan karena sudah mengaruniakan panggilan untuk Suster Amanda Nautu sehingga kami boleh bertemu di biara RVM dan menjalani panggilan hidup membiara ini sampai dengan sekarang. Jadi ini bukan akhir, tetapi ini merupakan titik awal kami untuk kembali berjuang sampai titik darah penghabisan. Kami juga mau mengucapkan terima kasih kepada orang tua yang telah tiada, kakak adik dan semua anggota keluarga Suster Amanda yang sudah merelakan Suster Amanda untuk bergabung bersama kongregasi RVM yang pusatnya ada di Filipina, dan sekarang Suster Amanda bertugas di Neno, di Nela ya, biara dekat SD Nela. Jadi terima kasih banyak atas doa dan dukungan sehingga tanggal 15 September kemarin di Gereja Santa Maria Assumpta, Wali Kota Baru Kupang, kami sudah merayakan syukur 25 tahun hidup membiara bersama Uskupan Agung Kupang, Monsinyur Petrus Turang. Jadi perayaan itu juga tidak akan sukses, berhasil dengan baik tanpa dukungan dari
keluarga, sahabat, kenalan semua. Jadi terima kasih banyak. Dan kami sangat bersyukur memiliki Suster Amanda bersama kami. Ya, kalau kami teman-teman angkatan mungkin kadang-kadang agak kacau atau agak main-main gila, tapi Suster Amanda itu orangnya lurus, ya. Jadi dia tidak bercanda yang tidak penting-penting, makanya dia dipanggil Beata. Itu hanya untuk kalangan angkatan kami saja, ya. Jadi seperti itu. Dan terima kasih banyak karena kami atas dukungan semuanya kami boleh bertahan sampai dengan saat ini. Dan kami sudah berkeliling ini, sudah berkeliling dari Flores dan sekarang kembali ke timur, tapi belum selesai juga. Jadi ini bukan akhirnya, kami masih nanti akan ada ke Eban, besok ke Nenu, lalu nanti ada satu di Belu, di Wehedan, ya. Jadi masih tinggal berapa orang? Masih tinggal 3 orang. Dan kami sangat bersyukur karena perjalanan keliling kami ini, karena juga kami percaya bahwa ini karena berkat Tuhan dan juga doa dukungan dari anggota keluarga, sehingga kami tidak ada yang mengalami sakit. Karena kami sudah menjalani kegiatan ini hampir ini mungkin bulan ketiga, ya, karena dari Agustus, September, lalu sekarang sudah Oktober dan nanti sampai November, ya. Tapi tidak ada yang mengalami sakit baik fisik maupun psikis, ya. Semuanya masih sehat dan terima kasih banyak. Kami tetap mengharapkan doa dan dukungan untuk perjalanan kami selanjutnya, baik perjalanan untuk mengunjungi teman-teman maupun perjalanan hidup memelihara kami. Dan pada akhirnya dari tempat ini saya mengucapkan propisiat untuk Suster Maria Amanda Nautu dan semua anggota keluarga yang telah mendukung. Terima kasih dan selamat siang. Boleh saya gunakan kesempatan ini karena selama kami berkeliling saya memperkenalkan para jubilaris dan juga ada para dayang-dayang dari jubilaris. Jadi supaya mengetahui sedikit, walaupun hanya tidak lengkap, kami beberapa orang saja. Jadi sudah jelas Suster Maria Amanda Nautu sekarang bertugas di Nenu, Nela. Kemudian dari belakang saja, tolong berdiri yang saya sebutkan nama. Dari yang paling belakang, Suster Maria Gardis Marta Orangnya, asal Maumere, sekarang bertugas sebagai Kepala Sekolah TK Rosa Mistika Liliba, sekolah kami. Suster Hilaria Maria Menelelan dari Eban. Suster sekarang sebagai pemimpin para nobis di Matani Penfui. Suster Maria Francisca Hoar, jelas dari namanya. Suster sekarang bertugas sebagai Kepala Sekolah TK Yaswari di Niki-Niki. Lalu Suster Maria Margareta Punai, ini 17 tahun bertugas di Roma, baru pulang, sekarang bertugas di karya sosial kami di Kupang, Matani. Suster Maria Lucia Mane, ini dari Kanada, karena dia sekarang dari Kanada, Kepala Sekolah TK di sana. Satu yang Suster Maria Esther Tete dari Ende, Kepala Sekolah STK Yaswari Niki-Niki. Suster Maria Fatima Yunbere dari ini ponaan dari Pater Yulis Bere almarhum kalau kenal, ya. Sekarang bertugas sebagai pimpinan dari Suster Amanda, pimpinan komunitas Nela. Suster Maria Kasamolan asal Lebau, Larantuka, sekarang
Dia seorang bidan, jadi bertugas di rumah sakit kami, Rumah Sakit Umum Muder Ignatia di Soe, TTS. Dan Suster Maria Bernadette Letekleton dari Muda Keputu Larantuka. Dia yang pemimpin Rumah Sakit Umum Muder Ignatia Soe, TTS. Dan ada 4 orang RPM di belakang. Suster Maria Doris dari semuanya dari ya berdiri juga Solo. Ini berapa tahun ya hidup membiara? 15 tahun hidup membiara, jadi masih 10 tahun lagi untuk membiara. Lalu dia sekarang sekretaris distrik, jadi bertugas di rumah distrik RPM Wali Kota Kupang. Suster Maria Angela Merici Lopis. Ini Onlasi, tapi sekarang menetap di Noimuti ya, Onlasi Noimuti. Ya, dia ekonom bendahara Rumah Sakit Umum Muder Ignatia Soe. Suster Immaculata Farnesi, ini juga dari Noimuti ya, bertugas di asrama putri di paroki Soe TTS. Lalu Suster Rosman Bait juga Kepa, ini Kepa mana? Oh basic. Bukan. Suster seorang perawat gigi, jadi bertugas di Rumah Sakit Umum Muder Ignatia Soe. Jadi itulah kami. Kalau ada yang saya Suster Aci, tapi bukan orang Cina. Aci Karangora. Saya orang Rembatan, tapi saya rekomendasi masuk biara dari Keuskupan Atambua karena sekolah dan besar sampai masuk biara dari Atambua. Jadi ada lahir dan nama dari Rembatan. Bertugas di biara RPM Wali Kota. Itu saja saya kira. Terima kasih banyak untuk kesempatan yang diberikan. Tuhan memberkati kita semua. Sambutan yang berikut dari Sang Yubilans. Suster Maria Amanda Nautu RPM disilakan. Puji syukur bagimu Tuhan untuk kasih dan penyertaan-Mu atas rahmat panggilan yang Kau limpahkan kepadaku selama 25 tahun. Yang terhormat Pater Vikjen Keuskupan Atambua, yang terhormat Kasep Paroki dan para imam konselebran, yang terhormat pimpinan daerah atau yang diwakili oleh bapak-bapak anggota DPR PTU beserta jajaran pemerintah dari tingkat daerah sampai ke tingkat lokal atau desa. Yang saya kasihi Bapak, Ibu, saudara-saudari, para penjasa, Bapak, Ibu guru, teman-teman kelas seperjuangan dan sepanggilan. Dan yang saya cintai, keluarga besar, Om, Tante, Kakak, Adik. Singkatnya, semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan semua yang turut mendoakan dan mendukung saya dalam panggilan suci ini. Kasih Allah sangatlah agung dan dahsyat. Ia menyelami hidup saya dan kedalaman hati hambanya ini. 25 tahun di tengah lika-liku panggilan dan perjuangan ini, saya menyadari bahwa kasih Allah bagiku tiada batasnya, sehingga pada kesempatan ini sabda Allah benar terangkum dalam moto
Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Kalimat ini menyadarkan dan menguatkan saya untuk melihat rencana Allah dan karya Allah dalam diriku yang mempesona, dan bahwa rahmat Tuhan diberikan kepada saya secara cuma-cuma karena Ia mengasihiku dan tangan kasih-Nya selalu menuntun aku. Tuhan melimpahkan rahmat-Nya bagiku karena Ia tahu semua yang kulakukan hanya untuk memuliakan nama-Mu dan melayani Dia yang adalah sumber hidup dan kekuatanku. Lika-liku jalan memiliki makna tersendiri, dan rahasia Tuhan bagiku menjadi satu misteri yang hanya dimengerti dengan iman akan Dia yang memanggilku. Akhirnya dari tempat ini, dari lubuk hati yang paling dalam, saya menyampaikan terima kasih berlimpah kepada semua pihak yang mengambil bagian dalam proses panggilan saya. Bapak Yakobus Nautu dan Mama Filomena Timo Bana almarhumah dan almarhum yang menjadi teladan dan kekuatan saya di dalam mengikuti Kristus. Terima kasih berlimpah kepada Pater Fikjen yang berkenan memimpin perayaan Ekaristis syukur ini. Para imam, biarawati, diakon, singkatnya semua yang hadir yang turut berbahagia dan turut bersyukur bersama saya dalam momen ini dan yang menjadi bagian dalam pertumbuhan panggilan saya. Pada kesempatan ini juga, saya merasa bahwa saya tidak memiliki apa-apa sebagai balasan kepada semua yang telah bekerja keras dan semua kebaikan dan niat tulus yang Bapak Ibu berikan kepada saya. Dan sebagai balasannya, hanya Tuhan yang bisa membalas semuanya itu. Akhirnya pada siang hari ini saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak untuk semua pihak yang telah berpartisipasi di dalam kegiatan misa syukur ini. Sekali lagi terima kasih banyak. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Pater Fikjen, Keuskupan Atambua. Ini sudah minta foto bersama. Terima kasih Pater. Terima kasih. Pastor Misi Pater Salvatore Tuari, SV. Romo T. Pastor Protimo. Tema Romo T. Yang Diakon Gavin Engelbert. Enak, ini dia. Berikut Romo Pius. Nah, sebelum kita bertemu, kita tertahu ini orang. Selanjutnya Romo Robert Manek Luang, mantan Nasli. Selanjutnya Romo Lambat,
Ya. Kini dia berada di Tun. Selanjutnya pimpinan OSF. Ya. Mohon maaf, saya tidak sebut lagi. Saya baru sekar sebut sana. Ya. Selanjutnya Bapak Dewan. Saya lihat Bapak Maksi Akuit selaku Ketua DPD Perwakilan Bapak, silakan. Kami mengundang Bapak Tinus Tolero ada keluar. Ya. Baik. Terima kasih. Pimpinan pada saudara, sebagai orang tua Bapak Bicaru, saya mohon Bapak Bit dulu kami punya kawan. Terima kasih Bapak. Semua yang hadir yang saya kasihi, bulan lalu Suster Elvina berak di Batu Teke, OSF. Hari ini RVM berak di sini. Menandakan keuskupan kita ini sangat terbuka untuk menjadi satu keuskupan seperti keuskupan lain, terbuka untuk karya misi dunia. Di Atambua ini sudah ada, dulu hanya SPD SSPS, sekarang sudah ada 8 serikat pria, dan di Keuskupan Atambua ini sudah ada 30 serikat perempuan, termasuk FTM. Sudah ada 30. Dari semua ini banyak putra-putri Kes Atambua sudah bergabung, ada yang kerja di sini seperti Suster Amanda tugas di sini. Itu berarti jaga sumber air supaya sumber air tetap hidup. Lalu ada yang bermisi ke luar negeri, Suster Elvina ke Timor Leste, yang lain-lain ke segala penjuru dunia. Itu misionaris. Lalu kita yang tinggal di sini, kita juga misionaris. Anda sekalian misionaris. Ketika menjadi suami istri yang baik, ada misionaris. Ketika hari Minggu lonceng berbunyi, batalkan semua kegiatan, jalan kaki ke gereja. Anda misionaris. Anda yang masih tekun sampai sekarang untuk setia pada iman Katolik, Anda adalah misionaris. Maka saya bangga hari ini saya datang ke sini, ada lihat senior-senior yang rambutnya sudah putih, masih tetap setia. Saya kenal semua ini. Kita mantan dari kita tahu semua. Kalau Romoteo mantan, Rini tahu semua.
Kalau Romo Labet dia mantan terlalu banyak, jadi dia kesilakan. Romo Pius kalau ke Desigama ikut terus. Romo Gap ya ke Mobesi dekat-dekat, lalu ke tempat lain. Ini mantan banyak. Kata Sal mantan mana? Oh, mantan novisiat. Dari ke novisiat orang baru semua tidak. Ya, baik, itu misionaris. Jadi kita bermisi di dalam hidup kita sehari-hari, kita misionaris. Jadilah misionaris, jadilah orang yang dikasihi Tuhan. Amanda. Ya. Untuk itu pada kesempatan ini, selama Bapak Uskup, semua imam, biarawan-biarawati, umat, kami menyampaikan profesiat kepada Suster Amanda yang berbahagia hari ini. Profesiat Suster, kami bangga dengan Anda dan semoga Suster tetap setia dalam tugas kami. Terima kasih juga pada orang tua yang sudah merawat, membesarkan, memberikan putri yang terbaik untuk gereja. Terima kasih banyak pada keluarga. Pada panitia, terima kasih ketika telepon saya untuk datang ke sini. Saya tidak berkeberatan karena datang ke Naisleo itu berarti mantan, jadi saya terima kasih untuk acara hari ini. Para imam semua sudah hadir, para suster semua, kor yang bagus, terima kasih. Dari dulu sampai ke dalam masih tetap, hanya goyangnya sedikit berubah ya. Terima kasih semua. Kita dukung Suster dengan doa-doa kita. Semoga dia bersama teman-teman yang persevera tetap setia pada jalan